Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ini adalah pertemuan ke-23 dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab yang berjudul Mukhtasaru Ahaditsis Siyam, Ahkamun wa Adab. Itu hadis-hadis atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ketiga dari hadis-hadis 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu tentang Al-Hadits Tsalits fi Taharri Lailatul Qadar. Hadis yang ketiga yaitu tentang mencari Lailatul Qadar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa yaqul, seraya beliau bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa fi riwayah fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Al-haditsu dalilun ala anna al-muslim ma'murun bitaharri lailatul qadr fil ashr al-awakhir min hadha asy-syahr al-karim. Hadis ini merupakan dalil bahwa seorang muslim hendaknya atau diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir dari bulan Ramadan yang mulia ini. Wa dzalika bil qiyam wa ihya'il lail fi ta'atillah ta'ala min salatin wa dzikrin wa qiraatin wa ghairi dzalik. Yaitu dengan mengisi malam-malam tersebut dengan salat malam dan menghidupkan malam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan salat, berzikir, membaca Al-Qur'an dan ketaatan lainnya. Wa ma'na yujawiru ay ya'takifu fil masjid. Makna dari kata yujawiru artinya adalah beriktikaf di masjid. Wa ma'na taharrau ay utlubu, dan makna kata taharrau atau carilah. Qala fi nihayah, Ibnu al-Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar berkata, ay ta'ammadu talabaha fiha, yaitu berusaha untuk mencarinya di malam-malam tersebut atau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wa taharri al-qasdu wal ijtihadu fi talab. At-taharri dalam bahasa Arab artinya adalah berniat dan bersungguh-sungguh dalam mencari. Wal azmu ala takhsisi syai' bil fi'li wal qaul, dan bertekad untuk mengkhususkan sesuatu baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Jadi makna dari kata taharra itu betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar dengan diniatkan dan diusahakan. Wa qad dallatil ahaditsu tsabitah ala anna al-muslim yataharra Lailatul Qadri fi awtaril 'ashr al-awakhir. Dan hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil
pada 10 terakhir bulan Ramadan. Fa in dha'afa aw 'ajaza an talabiha fil autar fala tafutuhu lailatul qadri fi autaris sab'il bawaqi. Jika ia tidak mampu untuk mencarinya di malam-malam witir atau di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka jangan sampai seorang muslim tertinggal atau luput untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil berikut ini, yaitu Lailatul Khamsin wa Ishrin wa Sab'in wa Ishrin wa Tis'in wa Ishrin wa aqrabuha Lailatul Sab'in wa Ishrin. Hendaklah ia cari jika dia tidak mampu mencarinya di semua malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, maka carilah di 3 malam witir atau 3 malam ganjil terakhir, yaitu malam ke-25, malam ke-27, dan malam ke-29. Dan yang paling mendekati ya dengan Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Li hadis Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Wallahi inni la'alamu ayyu lailatin hiya." Demi Allah, aku benar-benar tahu ada di malam apa Lailatul Qadar. Hiya al-lailah allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Hiya Lailatul Sab'in wa Ishrin. Yaitu di malam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk salat di malam tersebut, yaitu malam ke-27. Wala takhtassu Lailatul Qadri bi lailatin muayyanatin fi jami'il a'wam, bal tantaqil. Namun perlu diingat bahwa malam Lailatul Qadar tidak khusus terjadi di malam tertentu sepanjang tahun. Akan tapi malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Fatakunu fi 'amin Lailatul Sab'in wa Ishrin mathalan. Bisa saja malam Lailatul Qadar di tahun ini terjadi di malam ke-27 di bulan Ramadan. Contohnya, wa fi akhar Lailatul Khamsin wa Ishrin. Atau bisa jadi di tahun berikutnya malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25 dari bulan Ramadan. Tab'an li masyiatillahi ta'ala wa hikmatihi. Hal itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Wal ahaditsu tufidu dzalik wallahu a'lam. Dan sebagaimana hal tersebut ditunjukkan oleh hadis-hadis dan Allah lebih tahu mengenai hal itu. Kemudian penulis menjelaskan kepada kita tentang mengapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Wa qad ukhfiyat Lailatul Qadri 'ala al-ummah falam tabqa ma'rifatuha ka sa'atil jumu'ah. Malam Lailatul Qadar itu disembunyikan bagi umat Islam dan tidak diketahui sebagaimana waktu mustajab di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Walillahi ta'ala hikmatun balighatun fi ikhfaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar dalam tersembunyinya atau menyembunyikan waktu yang tepat dari malam Lailatul Qadar tersebut. Tujuannya agar liyataharrahal muslimun, agar kaum muslimin ini benar-benar mencari malam Lailatul Qadar tersebut, wa ta'lu himmatuhum, dan semangat mereka meningkat, ya. Wa yashtadda talabuhum, dan agar pencarian mereka semakin keras. Idz law ulima ayyu lailatin hiya, karena jika seandainya diketahui malam Lailatul Qadar itu ada di malam yang keberapa, la tarahatil azaim tuwala syahri waqtufiya bi ihya'i tilkal lailah. Niscaya semangat dan tekad untuk mencari malam tersebut akan kendor selama sebulan dan hanya mencukupkan diri untuk menghidupkan malam itu saja. Jadi di antara rahasia dan hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan secara pasnya kapan malam Lailatul Qadar itu agar kaum muslimin benar-benar mencarinya
di setiap malam, ya, agar semangat mereka tetap terjaga dan agar pencarian mereka terhadap malam Lailatul Qadar itu semakin keras. Dan agar kaum muslimin tidak kendor semangat mereka di sepanjang bulan, ya, agar tidak hanya memfokuskan di malam itu saja. Yaqulu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhbirana bi Lailatul Qadar. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengisahkan, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahukan kepada kami tentang malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Lalu ada dua orang laki-laki yang bertengkar dari kaum muslimin. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, kharajtu liukhbirakum bilailatil qadar. Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at. Namun dua orang fulan dan fulan bertengkar sehingga malam Lailatul Qadar, ya, ilmu tentang waktunya itu diangkat. Wa asa an yakuna khairan lakum. Mudah-mudahan hal itu menjadi kebaikan untuk kalian. Faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Maka carilah malam Lailatul Qadar tersebut di malam ke-29, ke-27 dan malam ke-25. Wa ma'na fatalaha fulanun wa fulanun ay waqa'at bainahuma mulahah. Makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fatalaha fulan wa fulan artinya telah terjadi pada dua orang tersebut pertengkaran atau pertikaian atau perkelahian, wahyal mukhasamah wal munaza'ah wal musyatamah wa raf'us saut. Maksud talaha tadi adalah bertengkar, berkelahi, saling menghina dan mengangkat suara. Wa dzalika syu'mun, dan itu merupakan sebuah kesialan atau kerugian. Walihadza hurrimu barakata Lailatul Qadri fi tilkal lailah. Oleh karena itu mereka, ya, terhalang untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar tersebut di malam itu. Wa hadza mimma sabaqa fi ilmillahi ta'ala. Dan hal itu terjadi itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercatat. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan mengenai hadis ini, fihi istinasun lima yuqalu innal mumarata taqta'ul faidah wal ilman nafi'. Dalam hadis tersebut terdapat, ya, inspirasi atau terdapat keterangan sebuah ungkapan, ya, yang berbunyi innal mumarah taqta'u al faidah wal ilman nafi'. Sesungguhnya berdebat itu menghalangi dapatnya faidah dan ilmu yang bermanfaat. Wa kama jaa fil hadis, dan juga sebagaimana dalam hadis, innal 'abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari mendapatkan rezeki karena dosa yang ia lakukan. Wa qawluhu farufi'at ay rufi'a ilmu ta'yiniha lakum la rufi'at bil kulliyah. Maksud dari diangkat, ya, dari ucapan Nabi SAW diangkat malam Lailatul Qadar, maksudnya yang diangkat adalah ilmu, pengetahuan, ya, tentang kapan secara pasnya terjadinya atau penentuan malam Lailatul Qadar, bukan diangkatnya malam Lailatul Qadar secara total. Li'annahu qala ba'da dzalika, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar telah diangkat, maksudnya adalah ilmu dan pengetahuan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Setelah itu Nabi SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar tersebut di tanggal 29 atau malam ke-27 atau malam ke-25. Fa'ala al-muslim an yahris 'ala tahqiqi hadzal khair. Seorang muslim hendaknya berusaha dan bersemangat untuk mewujudkan kebaikan ini, wal husuli 'alaihi bil ibadati wat ta'ati fi layalil 'ashri min as-salati wat tilawati wadz dzikri wad du'a, dan meraihnya dengan memperbanyak ibadah dan taat dan ketaatan di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan ini.
baik dengan salat, membaca Al-Qur'an, berzikir dan berdoa, wa kullu ma yastati'uhu minal baqiyatis shalihat wallahu a'lam. Dan semua kebaikan atau semua amal baik yang mampu ia lakukan di malam-malam tersebut. Jadi penulis pada pembahasan kali ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang muslim untuk benar-benar mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu dengan mengisinya dengan berbagai macam ketaatan, baik itu salat malam, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa dan kebaikan yang lainnya. Dan jika seseorang tidak mampu ya untuk totalitas dalam beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu, hendaknya jangan terlewatkan untuk berusaha mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam witir atau di malam-malam ganjil 21, 23 dan seterusnya. Namun jika ia tidak mampu ya untuk mencari malam Lailatul Qadar di semua witir, di semua malam ganjil tersebut, maka hendaklah jangan sampai ketinggalan untuk memaksimalkan ibadah dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar di tanggal atau di malam 25, 27 dan 29. Kemudian penulis juga menjelaskan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu setiap tahun berpindah-pindah. Tidak mesti tahun ini misalkan tanggal 27, tidak mesti tahun ini misalkan tanggal 25, bisa jadi tahun berikutnya pindah menjadi tanggal 23 atau 25 atau malam-malam ganjil yang lainnya. Kemudian penulis juga menjelaskan kepada kita hikmah kenapa malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala sembunyikan atau rahasiakan waktunya. Hal itu agar kaum muslimin benar-benar mencari malam Lailatul Qadar tersebut di setiap malam, dan agar semangat mereka tetap tinggi dan agar mereka betul-betul mencari dengan keras ya, sehingga mereka tetap beribadah di setiap malam, dan agar semangat kaum muslimin tidak mengendor di bulan Ramadan dan sehingga hanya memfokuskan di malam tersebut jika ia tahu malam itu terjadi di malam tertentu. Kemudian penulis juga mendorong kita ya agar berusaha ya, agar bersemangat mewujudkan hal itu, yaitu mencari malam Lailatul Qadar ya, dengan mengisinya dengan berbagai macam kebaikan. Kemudian malam Lailatul Qadar itu diangkat, maksud diangkat ini adalah diangkat ilmunya. Jadi kapan terjadinya di malam apa secara pasti tidak diketahui, agar kaum muslimin berusaha betul-betul untuk mencarinya di setiap malam. Kemudian penulis menutup dengan doa, Allahumma ja'alna mimman shama syahra wa adraka lailatul qadar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini dan bisa meraih malam Lailatul Qadar, wa faza bis thawabil jazil wal ajr, dan beruntung mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar. Waj'alna minas sabiqina ilal khairat, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, wal aminina minal ghurufat, dan orang-orang yang aman dari rasa takut, warzuqna syukra ni'matik, dan berilah kami rezeki agar bisa bersyukur dengan nikmatmu, wa husna ibadatik, dan juga beribadah kepada Engkau dengan baik. Waghfir lana wa liwalidaina wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di sisa-sisa malam bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.